teman-teman semuanya, apa kabar? Pada edisi Cherry Miss, cerita mistis kali ini, aku akan melanjutkan kisah dari Arya, seorang tour guide asal Sukabumi yang salah satu rombongannya berubah menjadi pocong. Bagi kalian yang belum menonton part 1, silahkan langsung menuju video part 1. Linknya ada di bawah sebelum kalian nonton ini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat konten dan agar kedepannya channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, pada video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pocong Ririn tidak diterima oleh penghuni Gunung Salak karena tidak melalui proses kematian. Jadi pocong Ririn ini sudah diusir keluar dari Gunung Salak. Nah, di sini ayahnya Ririn hanya memiliki waktu 7 hari untuk menyelamatkan nyawa Ririn. Jika lebih dari itu, maka Ririn akan meninggal. Mendengar pernyataan tersebut, seluruh rombongan memutuskan untuk turun gunung. Dan benar saja, ketika mereka turun gunung, banyak orang pintar yang melapor bahwa saat malam hari warganya melihat pocong yang menangis. Terkadang hanya suara tangisannya saja yang terdengar, tidak ada pocongnya. Orang-orang kampung pun mengatakan bahwa mereka takut. Meskipun bayaran sayembara ayahnya itu besar, tapi warga di sekitar itu ketakutan. Menangkap pocong bukanlah hal yang mudah meskipun bayarannya gede, tapi perlu juga ada ilmu-ilmu tertentu. Sementara itu, waktu sudah mau habis. Jika Ririn tidak segera ditemukan, maka dia akan meninggal. Mau tidak mau, setiap malam Arya harus menemani ayah Ririn untuk mencari pocong Ririn. Nah, tepat di 7 hari penentuan nasibnya Ririn, ayahnya Ririn mendengar berita bahwa di salah satu kampung ada pocong yang katanya duduk di atas genteng warga. Mereka semua langsung menuju kampung itu, dan di kampung itu warga-warganya tidak ada yang berani mendekat. Mereka cuma melihatnya dari jauh. Ada beberapa ustadz saja yang menunggu di rumah warga tersebut karena penghuni rumah tersebut pada ketakutan. Itu sekitar jam 11 malam. Nangkep pocongnya Ririn itu pun susah banget. Nah, ada salah satu ustadz yang naik ke atas genteng kan untuk nangkepnya tuh. Naik ke genteng, pas udah di atas genteng, pocongnya malah loncat ngilang gitu aja. Tapi ya masih dia cuma kayak pindah ke tempat yang lain, tapi masih di rumah itu. Arya pun yakin sebenarnya Ririn sangat ingin melepaskan diri dari mantelnya itu, tetapi ketika ada orang yang berusaha untuk menyelamatkan dia malah kayak ngilang gitu aja tanpa kemauannya dia. Setelah sekian lama, para ustadz beserta warga-warga sekitar berusaha untuk menyelamatkan pocong Ririn tersebut. Akhirnya ketika mau masuk azan subuh, baru mereka bisa melepaskan kain yang menempel di tubuhnya Ririn. Dan seketika saat kain kafan tersebut dilepaskan, kain tersebut berubah menjadi mantel lagi. Pocong itu kembali lagi menjadi Ririn, tetapi dalam kondisi telanjang, badannya kotor dan bau. Ririn sangat lemas di sana dan dia nggak pernah berhenti nangis. Mantel tersebut kemudian dibakar oleh ayahnya Ririn. Lalu Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor, pada saat mantelnya itu dibakar, Ririn juga ikut merasakan kepanasan dan orang-orang di sana hanya bisa ikut mendoakan Ririn. Pada saat mantel tersebut dibakar, angin datang sangat kencang dan ada petir juga pada saat itu. Singkat cerita, Ririn dibawa ke rumah sakit dan selama 4 hari, Arya selalu menunggu Ririn. Kemudian, ibunya Ririn dan kakaknya datang. Ibunya memeluk Ririn dan semua orang menangis di sana. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Ririn? Kenapa mantel tersebut bisa merubah Ririn menjadi pocong? Simak terus kisahnya. Pada saat Ririn dibawa pulang ke Jakarta oleh keluarganya, ternyata permasalahan dengan iblis penghuni mantel tersebut belum selesai. Setelah Ririn berada di Jakarta, Arya pernah ditelepon untuk datang ke rumahnya Ririn. Tapi jelas Arya nggak mau datang sendirian.
Dia datang bersama kakak temannya yang diajak mendaki pada saat itu. Awalnya niat Arya datang ke sana hanya untuk menjenguk Ririn, dan sorenya dia sudah bisa balik. Nah, pada saat jam 3 sore, pada saat Arya mau pulang ke Sukabumi, dia ditahan oleh Ririn. Arya mah gitu, orang mau ditemenin kok ditinggal pulang sih, kata Ririn. Arya sama, kita sebut aja abang ya, Arya sama si abang ini akhirnya nggak jadi pulang. Sebentarnya jam 4 minta izin lagi, ditahan lagi. Jam 5 mau pulang, ditahan lagi. Arya jadi takut. Ini Ririn kenapa sih sama gue? Ririn ngomong ke Arya, Arya, Ririn bukan pocong lagi. Ririn udah normal kok. Arya jadi serba salah dengan sikapnya Ririn kepada dia. Terus Ririn ini bilang ke si abang, Bang, kalau abang mau pulang, pulang aja. Tapi Arya biarin nginep di sini ya. Si abang ini bener-bener ya. Si Arya malah ditinggal, dia beneran pulang. Si Arya ditinggal sendirian. Anak tampan. Anak tampan umur 17 tahun yang masih sangat polos ditinggal sendirian di Jakarta tanpa teman. Singkat cerita, akhirnya dengan terpaksa Arya nginep di rumahnya Ririn. Ternyata Ririn memang pengen ada yang nemenin gitu. Jadi semenjak datang dari Gunung Salak, Ririn ini masih dihantui oleh makhluk-makhluk halus. Sebenarnya sih bukan cuman Arya aja. Semua teman-teman yang diajak mendaki pada saat itu pernah nemenin Ririn di rumahnya. Tetapi nggak ada yang tahan. Malam pertama di rumahnya Ririn adalah malam paling seram yang pernah dialami oleh Arya. Masalahnya itu, sebenarnya rumahnya Ririn itu nyaman dan jauh dari kata angker. Tetapi ini suasananya yang benar-benar aneh pada saat itu. Nah, ceritanya Arya ini udah nemenin si Ririn dari hari Rabu sampai hari Minggu. Dari hari Rabu ini Arya izin tidak masuk sekolah. Tetapi bukan dia sih yang izin, ini ibunya Ririn yang langsung nelpon ke kepala sekolahnya si Arya. Arya biasanya tidur di ruang tengah, di depan TV. Nah, pada suatu malam, HP Arya berbunyi, dan itu merupakan telepon dari Laras. Laras ini adalah temannya Ririn yang diajak mendaki ke gunung. Semenjak datang dari rumah sakit, yang nemenin Ririn itu adalah Laras dan Mita. Laras nanya ke Arya, Arya beneran di rumahnya Ririn? Iya, kata Arya. Emangnya kenapa? Di situ Laras jelasin semuanya. Laras sama Mita sebenarnya pengen banget nemenin Ririn. Tetapi setiap di rumahnya Ririn, setiap di atas jam 12 malam, Ririn masih suka berubah jadi pocong. Tapi dia cuma diem, nggak nangis, nggak loncat-loncat, udah tidur gitu aja. Tapi pocong. Awalnya tidur pakai piyama, terus udah tiba-tiba jadi kain kafan. Di sana pun Arya merasa, masa sih? Ya udahlah, yang penting kan gue nggak tidur di kamarnya dia gitu. Soalnya kan Arya tidur di luar. Ya, gue nggak perlu lihat dia berubah jadi pocong, kata Arya. Arya sebenarnya sedikit jengkel dengan Laras. Ngapain juga Laras bilang kayak gitu pada saat si Arya masih di sana? Ya jelas lah, itu kan kayak udah nakut-nakutin gitu. Udahlah, lu nggak usah nakut-nakutin gue. Udah segitu aja ya. Setelah teleponnya ditutup, Arya mendengar ada yang memanggil dia. Ya, Ririn. Arya tidur di kamarnya Ririn aja ya. Gue merinding. Pas Arya nengok ke belakang, ya benar saja, itu Ririn. Dia berdiri dengan pakaian pocong. Di sana Arya langsung teriak sekenceng-kencengnya. Arya di sana teriak memanggil mamanya Ririn. Apa yang dilihat sama Arya benar-benar dia nggak percaya. Dia ngelihat si Ririn jadi pocong lagi. Wajahnya pucat, lubang hidungnya
isi kapas. Kain kafannya kotor banget. Arya ngelihat Ririn pada saat itu seperti jenazah yang baru dibongkar makamnya. Gila gak sih? Di sana Arya masih teriak-teriak manggil mamanya Ririn tapi gak datang-datang. Bisa bayangin gak gimana posisinya Arya? Pada saat itu Arya cuma bisa teriak-teriak tapi dia gak bisa lari. Jangankan lari, dia rasanya berkedip pun gak bisa. Jadi matanya tuh seperti kekunci untuk melihat si Ririn. Dia berharap itu cuma mimpi. Mimpi, terus dia gak bangun-bangun karena dia kena rep-rep. Tapi ternyata enggak, itu semua nyata. Dia beneran ngelihat Ririn berubah jadi pocong. Mamanya Ririn pun gak datang-datang. Yang datang itu ayahnya. Lalu kalian tahu apa yang dilakuin ayahnya? Ayahnya langsung nyamperin pocongnya Ririn, kemudian gendong, terus bawa ke kamar. Arya di sini posisinya masih diem aja, tapi dia nangis. Dia nggak bisa gerak. Ayahnya Ririn pun nampak turun dari kamarnya Ririn, kemudian mendekati Arya. Arya, maaf ya, ini salah Bapak. Bapak mohon Arya bisa tahan dengan kondisi seperti ini. Karena Ririn minta Arya agar tidak pulang. Yang Arya lihat tadi itu bener. Memang Ririn akan tetap menjadi pocong selama 99 hari. Sebenarnya Arya ini suka trauma kalau mengingat kejadian pada saat itu. Pada saat itu pun Arya dijelaskan banyak hal oleh ayahnya. Kalian mau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ayahnya Ririn mempunyai tambang batu bara. Di tempat itu ada salah satu makhluk halus yang suka mengganggu karyawannya. Bapaknya Ririn ini salah mencari orang untuk mengusir makhluk halus itu. Cara ngusir makhluk halusnya ini yang salah. Bapaknya Ririn ini sama orang pintar sebagai mediator membuat sebuah perjanjian yang membuat susah keluarganya. Bukan susah secara materi. Hidup keluarganya ini seperti tidak bisa lepas dari pengaruh makhluk itu. Perjanjiannya yang salah. Si makhluk ini diminta pergi oleh orang pintar tersebut. Tapi makhluk itu tetap nggak mau. Si makhluk ini menolak dan memberi syarat dia mau ninggalin tambang. Tetapi dia harus ikut sama bapaknya Ririn. Medianya ya mantel. Ya, makhluk itu diam di mantel. Si makhluk itu harus ikut kemanapun bapaknya Ririn pergi. Dipakai atau enggak mantelnya tersebut harus tetap dibawa. Si makhluk ini juga bilang kepada bapaknya Ririn, dia nggak mau dibawa oleh orang lain. Kalaupun dibawa dan dipakai oleh orang lain, kecuali bapaknya, maka orang itu akan berubah jadi pocong. Kenapa berubah jadi pocong? Si makhluk itu minta jaminan dari si bapak bahwa dia nggak bakal ganggu tambang. Artinya yang make mantel nyawanya jadi jaminannya. Seminggu nggak bisa lepasin mantel, akhirnya manusia itu mati, maka si makhluk akan pergi dari tambang. Makhluk itu ya nggak mau rugi. Kalaupun dia harus pergi dari tambang, maka harus ada yang mati. Bapaknya Ririn bilang, padahal di tambang itu sebenarnya sudah ada yang mati. Si makhluk itu berkata, karyawan yang mati di sana itu bukan urusannya dia. Dia nggak mau, kecuali yang mati itu dari keluarganya Ririn. Di gunung, Ririn memakai mantel dan berubah menjadi pocong. Tetapi dia nggak mati. Kenapa dia bisa selamat? Karena iblis itu emang musuh yang nyata. Sebenarnya dia ingin membolak-balikkan keyakinannya si bapak ini. Jadi pada saat dibuat perjanjian, bapaknya Ririn ini dibuat biar dia berkata iya aja. Awalnya ya bapaknya Ririn setuju aja, karena iblisnya itu menjanjikan kalau bapaknya Ririn mau ngikutin kemauannya dia, maka hartanya dia nggak akan habis-habis. Ya ini udah termasuk pesugihan. Bapaknya Ririn cerita ke Arya bahwa jauh sebelum Ririn menjadi pocong, bapaknya Ririn ini sudah sempat ingin melepaskan ikatan dengan iblis tersebut. Tetapi sayang, perjanjian gak bisa dirubah.
Satu-satunya cara untuk membatalkan perjanjian tersebut adalah dengan cara kematian. Tetapi sekali lagi di sini bapaknya Ririn salah menafsirkan tentang kematian tersebut. Awalnya bapaknya Ririn ini menyangka bahwa semua bisa diselesaikan dengan kematian. Semua bisa selesai ketika dia bisa menumbalkan orang. Nah, di sini terpikirkanlah oleh bapaknya Ririn untuk menumbalkan karyawannya. Motifnya adalah bapaknya Ririn ini mencari karyawan baru yang diterima kerja di pertambangan tersebut. Dibantu dengan orang-orang suruhannya, dengan cepat dan mudah bapaknya Ririn mendapatkan orang-orang yang mau bekerja. Bagaimana bisa cepat? Orang yang bekerja seharusnya memenuhi syarat, memberikan CV lah, dokumen, tetapi ini enggak. Ayahnya langsung nerima gitu aja, tanpa syarat. Ya karena memang rencananya bakal ditumbalkan. Pekerja itu diiming-imingi rumah, gaji besar, akomodasi, dan lain sebagainya. Orang yang nggak punya ijazah pun diajak. Jadi kira-kira totalnya ada 6 orang pada saat itu. Bapaknya ini mengatur bahwa setiap bulannya akan ada 2 yang ditumbalkan. Jadi dia memutuskan untuk membawa 2 orang tersebut dulu. Sisanya akan dipakai pada bulan berikutnya. Mereka dipekerjakan dengan fasilitas yang lengkap. 2 orang pertama ditambang. Bapaknya Ririn sudah merencanakan semua dengan orang-orang suruhannya. Sudah dibuatkan persiapan untuk menumbalkan karyawan tersebut. Rencananya mereka akan ditabrak. Dan seolah-olah itu adalah kecelakaan kerja. Waktu pun tiba, kejadiannya malam hari sebelum pulang kerja. Orang-orang suruhan bapaknya Ririn sudah siap untuk menabrak 2 karyawan tersebut pada malam hari saat mereka pulang kerja. Semua pun berjalan sesuai rencana. Kedua orang yang ditabrak itu dilarikan ke rumah sakit. Mereka sekarat dan mati. Bapaknya Ririn pun mengatakan kepada Arya, terus terang saja pada saat itu dia senang. Karena dia berpikir bahwa dia sudah menumbalkan 2 orang. Dan itu artinya dia bisa terlepas dari jeratan iblis. Tapi kembali, bapaknya Ririn salah lagi. Setelah dari rumah sakit, bapaknya Ririn pulang ke rumahnya. Tapi di rumah dekat pertambangan, bukan rumahnya yang di Jakarta. Tidak lama setelah sampai di rumah, bapaknya Ririn mendapat telepon dari keluarga yang ada di Jakarta. Bapaknya Ririn sedih karena telepon dari Jakarta tersebut mengabarkan bahwa ayahnya meninggal. Itu artinya kakeknya Ririn meninggal. Gak cuma itu, tetapi kakak laki-lakinya Ririn, anak pertama bapaknya itu pun meninggal kecelakaan. Kok bisa? Bapaknya Ririn di sana pengen pulang karena pikirannya sudah sangat kacau. Tapi pada saat itu sudah malam. Jarak dari rumah di pertambangannya itu sangat jauh ke bandara. Sedangkan pesawat juga adanya siang hari aja. Setelah itu tidak lama, bapaknya Ririn tertidur. Tetapi tiba-tiba matanya terbuka karena mendengar suara laki-laki tertawa. Bapaknya Ririn lalu bangun dan duduk di kasur. Tiba-tiba wajah bapaknya Ririn digampar sampai dia terjatuh di kasur. Pada saat mencoba berdiri, kepalanya ditutup oleh mantel. Suara tertawa itu semakin menyeramkan. Di sana bapaknya Ririn sangat ketakutan karena dia ingat betul bahwa mantelnya tersebut disimpan di rumahnya dia di Jakarta. Nggak dibawa ke rumah tersebut. Bapaknya Ririn terus mencoba untuk melepaskan mantel tersebut. Tetapi nggak bisa, suara tertawa semakin menjadi-jadi. Lalu iblis itu bicara. Diam kamu, dengar tadi. Bapaknya Ririn diem sambil nangis. Ya gimana nggak nangis? Pada saat itu dia kehilangan kedua keluarganya sekaligus. Si iblis itu bicara. Kamu memberi buku. Kamu korbankan orang lain untukku. Semua ini kau bangun. Ayah dan anakmu mati karenamu. Intinya seperti ini. Kakeknya Ririn atau ayahnya bapaknya Ririn ini
sebenarnya memang sakit keras. Dan kakaknya Ririn memang suka balapan liar. Kata bapaknya Ririn ini sebenarnya mereka nggak kenapa-kenapa, tapi meninggal karena bapaknya Ririn ini mencoba untuk menumbalkan orang lain. Bapaknya Ririn ini tahu dari iblis itu. Si iblis bilang, Ini perjanjian antara aku dan kamu. Jika ingin membatalkan atau mengakhiri, kamu harus korbankan keluargamu sendiri, bukan orang lain. singkat cerita, ayah dan anaknya pun meninggal karena nyawa mereka ditukar dengan 2 orang karyawan yang sengaja ditabrak untuk dijadikan tumbal. Lalu, bagaimana nasib dari 2 karyawan tersebut? Mereka luka parah, tapi nggak jadi mati. Bapaknya Ririn cerita lagi kepada Arya. Iblis tersebut mau pergi dan membatalkan perjanjian dengan ayahnya itu jika dia mau mengorbankan dirinya sendiri, istri, atau anaknya. Oke deh, segitu dulu ceritanya. Akhirnya kita sudah tahu dan ada titik terang kenapa Ririn bisa menjadi pocong. Tetapi gimana nasib Ririn selanjutnya? Makanya klik subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video part 3 selanjutnya. Aku Rusmina Dewi mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.